Siapa ya? Saya juga bingung, ah. Siapa ya? Bisa dibilang saya bukan siapa-siapa gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para netizen, warga-warga Pawali semuanya? Di episode Wali Kocak yang ketiga ini, Pawali mengundang salah satu pelaku UMKM, usaha menengah kurang modal. Benar. Di sini Pak Wali ditemani sama Bapak Elwin Zakaria. Aduh, luar biasa ya. Apa kabar Pak El? Alhamdulillah baik. Yakin baik itu? Baik, dibaik-baik sih, ah. Aji. Dibaik-baik, tapi selama ketemu sama A sih, insya Allah jadi baik. Amin. Mudah-mudahan ya. Tapi mah secara keseluruhan mah oke lah ya. Oke ya. Ya. Siapa Pak El teh sebetulnya ini teh? Siapa ya? Saya juga bingung, ah. Siapa ya? Bisa dibilang saya bukan siapa-siapa gitu. Kayak gitu. Cuma saya Saya diri punya sendiri aja gitu. ya, saya punya sedikit ketertarikan ini dengan kegiatannya Pak El hari ini gitu ya, yang jadi bisa jadi inspirasi baik buat para warganet di sini nih, buat warganet Pawali ya. Jadi emang lain otot Pawali. Pawali. Ya, insya Allah Pawali. Di usia muda kayak begini gitu ya, kenapa bisa kepikiran untuk bisnis gitu ya? Awal mulanya tuh emang karena butuh, ah. Karena butuh, karena pasti semua orang juga butuh ya. Kebutuhannya untuk apa itu? Karena Untuk ada main. keinginan yang lebih gitu, ah. Ketika orang lain bisa beli ini itu, saya juga tertarik untuk saya juga pingin, tapi harus kayak gimana gitu. Sedangkan ekonomi orang tua pada saat itu ya lagi turun lah, ibaratnya saya nggak bisa. Ketika temen ada yang pakai, dulu tuh orang pakai BlackBerry ya, pakai BlackBerry yang BlackBerry dong. BB Gemini ya, kali Gemini, pakai Gemini itu udah keren Dan lah ya, trackpadnya ya. Saya masih pakai HP yang iklannya itu tuh Om Close the Door tuh, Mito. Saya masih pakai Mito pada saat itu. Bentuk emang mirip sih sama Bebe. Bebengetan mah oke nya. Oke, bebengetan mah. Tapi ya gitu ya. Awalnya. Nah, awalnya tuh dari kira-kira ada nggak boleh? Powernya rada iya necis, enak rada gaul, selfie kekinian. Itu naon sih Pak? Itu pods, tapi memang kayak ngerokok ya? Ya. Kayak ngerokok ya? Oh iya teh iya nak. Cairannya itu tuh liquidnya. Jadi pods itu salah satu alternatif untuk orang yang ingin berhenti merokok. Sebetulnya itu sih, tapi ya saya pribadi juga masih ngerokok sih. Masih ngerokok sih. Ini ada namanya dialog. Nah, dialog ini kan kita lagi berdialog ya. Iya, kita lagi berdialog, lagi bercerita. Jadi filosofinya kenapa disebut dialog? Ini produknya Pak Elwin ini yang kalian pada nge-post atau nge-vape gitu, ada produk liquid namanya dialog, itu punya Pak Elwin ya, brandingnya. Ya, jadi dialog itu hasil kolaborasi antara brand kita, Rap Concept, dengan Steam Queen. Nah, yang ngasih nama dialog itu dari hasil keputusan bersama ya. Filosofinya apa itu? Filosofinya karena manusia itu ya seringnya berdialog. Budak Bandung bangetnya ya. Budak Bandung banget. Nongkrong, ngobrol, sharing ya, dialog tuh ya. Ini filosofis gitu ternyata dialog luar biasa. Karena pada dasarnya kita tuh tidak bisa lepas dari berdialog ya. Ya dong. Dari ngobrol. Dalam monolog mah
di zaman ayeuna sigana disebutna orang kurang normal cenah. Ngobrol ngomong sorangan di jalan gitu kan monolog ya. Oh begitu. Ini ada di mana aja ini produk ini? Insya Allah untuk produknya udah ada ya di Pep Store terdekat gitu. Heeh. Kalaupun yang belum ada, mungkin bisa hubungin distributor-distributor terdekat juga. Udah ada berapa varian ini? Untuk produksi dialog sendiri baru satu varian aja yang Satu. ini. Apa ini? Ini tuh rasa strawberry coklat. Strawberry coklat. Ya, Amis satu. amis. Ini nggak apa-apa nih si cairannya misalnya tiba-tiba kemakan atau asup ke tenggorokan ada efek-efek gimana atau aman? Kalau misalkan kadang kalau kita pakai pods atau pakai mod itu kan suka ada speedback ya. Jadi speedback tuh si liquid tuh muncrat nggak sengaja ke Oh itu namanya speedback gitu. ya, nggak sengaja ketelan atau ke konsumsi ya. Kalau cuman dikit-dikit doang mah nggak apa-apa, asal jangan sebotol diminum gitu. Betul sih kan udah cair. Oh gawe itu eta mah Ditinyuh takutnya tuh diseduh gitu. Ditinyuh campur aja kratom ya amis cenah nyobaan ulah cobaan ya. Jangan. Para wargi ulah cobaan. Ari ieu bisa dikian teh teh. Dari pods bisa aja sebenarnya kalau orang yang emang bisa gitu tergantung skill gitu. Tergantung skill dan kemauan Itu berarti taktik marketing berenya aya gitu ente. Enggak sih, lebih ke skill Pep trick itu namanya. Pep trick. Jadi orang-orang yang bisa ngetrik lah pakai media Pep ini. Medianya tuh pakai Pep, pakai pod, nyanyi asap gitu. Lebih ke atraksi sih sebenarnya. Saya pernah lihat ada lombanya yang gitu-gitu ya. Emang ada, itu tiap ada event-event Pep tuh pasti ada lomba Pep trick, podcasting. Kan mulak eta mah ruangan dagunya. Iya. Padahal AC loba barunya terus ruangan besar sampai mulak gitunya. Ya soalnya ya terus itu biasanya yang ngebul banget tuh, yang mulak banget tuh dari kompetisi podcasting ya. Karena podcasting tuh kita jauh-jauhan asap. Jauh-jauhan asap tapi jangan sampai putus. Si asapnya tuh jangan sampai putus. Jadi ketika nyedot 1, 2, 3 vape, 1, 2, 3 blow. Pas blownya itu kita ngeluarin asapnya. Dan si asapnya tuh harus rapi, jangan sampai putus. Oh gitu. Ya, jauh-jauh itu ada meterannya juga. Oh, batuk anjing gagal. Anjing. Pokoknya nggak batuk juga, si asapnya putus aja. Udah itu. Gagal. Ada meterannya. Dihitung siapa yang asapnya sampai panjang, berapa meter. Nah, dari tingkat keamanan tadi gitu ya kan ada yang ngegoreng isu atau berita mungkin ya saya sempat lihat juga ada vape yang meledak, ada apa lagi ya, terus paru-paru bolong lah gitu gara-gara kebanyakan vape gitu katanya. Itu menurut Pak El gimana? Balik lagi ke personalnya masing-masing. Itu memang real terjadi atau konspirasi? Sebenarnya kalau vape meledak ya ada-ada aja, ada wae gitu yang meledak mah gitu. Itu karena emang kesalahan terjadi gitu. Sering tapi ya nggak sampai fatal gitu. Sampai faktor penyebabnya itu apa? Faktor dari kesalahan pribadi ya itu mah. Kayak misalkan lupa. Kalau biasanya yang gampang meledak tuh mod ya. Kalau di pod-pod kayak gini jarang. Bedanya apa? Mod pod sama mod nih. Bedanya kalau mod itu lebih ke vape, intinya sama vaporizer. Cuman si mod ini tuh untuk ngeluarin asapnya tuh lebih banyak karena dia tuh biasanya pakai baterai eksternal. Terus si baterainya tuh kapasitasnya pakai yang besar. Kalau pod kayak gini kan kapasitas baterainya pakai yang kecil. Terus lebih minimalis, lebih simpel. Si liquidnya pun beda. Kenapa beda? Karena untuk kandungannya mod, gitu. Ya kandungan si nikotinnya, jenis dari nikotinnya tuh beda. Oh ya, ada nikotinnya ini? Ada nikotinnya. Oh, ada nikotinnya. Ada nikotinnya. Makanya ada cukainya juga. Oh, ada cukainya juga. Oh. Berarti ini dong, apa ada kemungkinan orang untuk ketagihan juga dong? Ada. Ketergantungan. Ada. Oh. Ada. Gitu.
Oh iya, bisa jadi ya. Mereka lebih milih ini karena pertama mungkin tren ya, Keren. gaya gitu kan. Di Terus sisi si lain, vape sama pod ini nggak punya tar. Kita punya nikotin tapi kita nggak punya tar. oh gitu. Oh, lebih safety dong sebetulnya kalau dari kandungannya lebih lebih maksudnya tidak seberbahaya yang sebelah gitu. Saya nggak berani bicara. Ini Takut sih ya. hilang. Takut hilang. Hilang podnya. Ya, hilang Hilang podnya. podnya. Hilang orangnya mah baru kena teh. Naon Tapi kalau itu kan jelas gitu kan Ya, di setiap bungkusnya pun ada tulisannya sangat berbahaya. Bahkan sekarang kan dipajang foto-foto orang yang kena penyakit gara-gara itu gitu. Tapi heran tuh barangnya juga kena termasuk iya mungkin ya. ya Kenapa ya? Karena si nikotin itu mungkin ya. iya sih. Tapi kan di rokok itu ada tarnya. Hmm. Nah si tarnya itu yang bisa bikin gigi kuning. Hmm. Kadang ke kuku juga kan. Si tarnya itu. Nempel di tembok juga ya, jadi Iya, bau nempel di ya. tembok, Iya iya di iya. mobil tuh. Ini di komunitas saya pengen nanya nih, pernah ada nggak intervensi dari pihak lain gitu untuk usaha vape ini kan tembusan baru dan kompetitornya bukan perusahaan kecil gitu ya. Pernah dengar gosip nggak gitu, bukan ke PL gitu, ke yang lain gitu. Untuk gosip mah pasti ada Ada aja wae ya. gitu, ada we. Cuman ya struggle kita. Struggle we. Struggle. Waniana. Wanian. Lagi nggak merugikan dan tidak berbahaya ya. Iya iya iya. Berbahaya untuk kesehatan gitu. Kalau untuk dompet sih saya nggak tahu. Oh iya, iya termasuk hobi mahal. Tapi lah mau dihitung-hitung masih kayaknya Sama aja. malah lebih deh. Lebih. Malah lebih deh Lebih. kayaknya. Kalau saya hitung-hitung tadi sempat ada hitungan-hitungan pendek itu sebenarnya lebih irit iya gitu. Ya kan? Memang kenyataannya seperti itu ya. Ya. Oh. Di Bandung ini udah ada berapa? Udah ada komunitas-komunitas ini tuh udah sebesar apa gitu? Komunitas Dari si vape vape ini. Hmm. Wah, kalau ditanya seberapa banyak gitu komunitas vape di Bandung tuh banyak banget. Karena orang-orang Bandung tuh kreatif dan gemar berdialog. Kedai Ya, cicinya ya jadi produktif bisa. produktif pisan orang Bandung teh. Komunitasnya banyak. Pasti banyak. Ratusan komunitas vape di Bandung itu udah nginjak ratusan, Udah nginjak bahkan ratusan? lebih. Itu yang awalnya dari cuman komunitas tongkrongan-tongkrongan di vape store tiba-tiba jadi komunitas kami. Oh gitu. Banyak komunitas di Bandung itu banyak. Nah, ini kalau untuk store-nya, Pak El, tokonya ada di mana aja? Nah, nih, no. Kalau untuk store-nya ada di mana aja selain di atau memang di toko-toko vape terdekat udah ada memang? Untuk liquid ini, Hah? di toko-toko vape terdekat udah ada. Udah ada. Udah ada. Kalau untuk toko Pak El sendiri ada di mana? Oh, toko saya pribadi gitu Hah? kan. Toko saya pribadi itu ada di Cimahi, di Jalan Oh, Pabrik Cimahi. Aci, ya. Oh. Nama Ini kalau tokonya, ada misalnya nih saya pengen ikut bisnis nih ya, ya, pengen ikut merasakan kesuksesannya Pak El ini dengan cara apa gitu, saya pengen ikut jual itu kumaha carana. kalau untuk ikut jual paling karena kita produknya dijual hanya melalui vape store gitu ya. Hanya melalui vape store ya. Jadi syaratnya harus punya Harus punya toko vape dulu. Baru kita bisa kerja sama ya. begitu. Jadi teman-teman yang punya toko vape ya, walaupun saya tahu ya ini sebagai juga di kalangan vape-nya mah gitu Bapak El ini boleh langsung kerja sama sama Bapak El gitu Untuk bikin pengambilan produk mah langsung ke distributor, langsung ke langsung ke distributor, di mana itu? distributor terdekat, langsung. Oh, Karena kita mah ngejual secara langsung, jadi jalur distributor, oh jalur gitu. distributor Lebih gampang juga berarti ya? lebih gampang. Oh, dipermudah. Sekarang mah ini berbasis digital juga ada Liquidnya. medsos gitu maksudnya kalau mau beli kita Oh, selain ada ke dong, toko vape gitu online ada. juga bisa. Online juga ada. Oh, di mana itu? Di platform apa?
di toko hijau Toko disebutin hijau. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, di Tokopedia juga ada. Oh. Atau mungkin bisa kontak Instagramnya web.konsep atau Dialog Indonesia atau Steam Queen. Nanti kita arahkan ke toko terdekat untuk pembelian offline. Untuk pembelian online nanti juga kita arahkan juga ke toko yang mana disesuaikan dengan domisilinya masing-masing. Nah, nanti tokonya bisa dilihat, saya cantumin nanti di running text ya. Karena takutnya kemahalan di ongkir, kasihan. Kalau jauhnya. Iya, ketika ada orang Papua order pengiriman dari Cigonewang, dari Bandung kan itu, wah ongkirnya lumayan. Ya makanya kita. Emang di Papua ya toko vape? Ada. Oh, iya. Aku ada teman di sana buka toko vape juga. Udah nyetok ini juga di sana? Kayaknya dia belum sih. Oh, belum. Soalnya aku nggak lihat update. Kakak pace, kakak, ayo bikin lah. Stok lah. Jangan diam saja, bakar. Kemana ya kakak? Mantap ternyata. Ini siapa yang jadi faktor pendorong untuk Pak El ini memutuskan orang bisnis? Pertama, selain dari keadaan tadi gitu, kalau sosok orangnya menginspirasi Pak El tuh ada dong biasanya. Ada dong. Ya. Ada. Siapa sih? Orangnya namanya Kang Irdam. Irdam mana ya? Kang Irdam yang punya Hell Yeah Pomade, yang punya Rolly Monkey, yang punya Brave Helmet. Emang selain ini ada usaha apa aja Pak? Jadi dulu tuh saya tuh sempat dirangkul sama dia, bahkan saya nggak sekolah bisnis. Aku tuh kayak ngikut-ngikut Kang Irdam ini, dibawalah ke event-event percustoman ya, karena si Pomade itu ngejar kalter custom lah, rockabilly kayak gitu-gitu. Kayak event-event barbecue ride, custom fest Jogja. Bahkan pertama saya keluar negeri pun diajak sama Kang Irdam ini ke Art of Speed Malaysia. Nah awalnya tuh sama dia. Aku nggak kerja sama dia Kang, padahal Kang itu Pak Wali. Oh iya siap. Jadi keingetan Kang Irdam nih. Duh, santai. Aku tuh nggak kerja sama dia. Nempel aja. Nempel aja, ngikut aja. Nyari ilmunya gitu. Ya, dan dia tuh nggak diminta juga ngajarin kalau cara jualan tuh kayak gini. Saya juga kayak, Kang, saya boleh dong ikut jualan gitu. Pengen dong ikut jualan gitu. Karena saya tuh pengen kayak orang-orang juga, Pak. Ketika orang-orang bisa beli ini itu, saya juga pengen gitu. Dan saya cobalah jualin pomade. Awalnya itu dari pomade. Minyak rambut. Minyak rambut edisi. Nah hubungannya jeung motor. Jadi style gitu. Si minyak rambut ini kan gaya-gaya kulimis gitu. Iya, kulimis gaya-gaya rockabilly. Karena kebanyakan dulu sebelum ada pomade jelema pakai minyak Indomie gitu. Pakai minyak Indomie. bisa. Oh, mafia gitunya. Masih gak mafia Hongkong kan karena itu bukan berarti pakai pomade. Kalau di culture di luar negeri itu biasanya barbershop, pomade, motor-motor custom kayak Harley atau sepeda-sepeda yang custom tuh nggak jauh dari itu scannya tuh. Orang-orang si konsumennya teh kegiatannya begitu gitu. Ya kalau di luar gitu. Kalau di luar. Oh berarti ini serapan dari budaya luar juga ya mungkin ya pomade ini. Oh begitu. Nah dari situ berlanjut kenapa bisa langsung ke vape? Gimana itu ceritanya? Kan di pomade ya, dari pomade ya. Cerita di vape tuh sebenarnya suatu kebetulan juga, tapi enggak kebetulan sih. Emang udah waktunya kali ya. Udah waktunya. Jadi saya tuh nge-vape dari 2013 akhir. 2013 akhir. Pertama nge-vape tuh dulu masih pakai Mecha. Mod Mecha. Jadi ada mod yang pakai satu baterai dan dia nggak pakai. Dipencetnya di handap? Ya, yang dipencetnya di bawah. Pakai Nemesis dulu. Terus ada elektrikalnya yang kecil tuh. Untuk sekarang bisa disebut Ayo atau Pod. Dulu disebutnya Hana Mod. Segede pulpen itu? Kotak itu bentuknya. Kotak Hana Mod.
Dulu orang tuh jarang yang pakai yang gitu-gitu. Hmm. Kebanyakan di tahun itu tuh 2013, 2014 tuh pakai ini iPod. Emang masuknya vape ke Indonesia ini tahun berapa Pak ya? Tahu nggak? Untuk tahunnya sih saya kurang tahu, tapi kalau nggak salah saya pernah dengar dari 2006 tuh udah 2006 2009 lah kalau nggak salah udah ada orang yang datangin vape ke Indo. Oh. Sempet drop nggak? Di tahun-tahun itu pertama saya nge-vape tuh kayak orang tuh aneh. Itu apa katanya? Kalau sisa oke lah, orang nggak aneh ya. Iya, iya. Kalau sisa, tapi kalau untuk vape atau dari dulu sebenarnya udah ada ya. Untuk vape sendiri saya tuh serasa aneh ketika nge-vape. Apalagi nih kalau lagi di mobil nge-vape, dibukain kan kaca, keluar asik banyak tuh pada ngeliatin orang kayak kerenaun sih di jero kayak gitu. Hmm. Maksudnya dalam usaha ini, dalam Ya, usaha kira-kira apa nih kejadian apa nih yang sampai menguras tenaga otak dan pikiran lah istilahnya? Ada kejadian apa? Pasang surut kan dalam usaha itu mah normal ya. paling saya jelasin dulu yang tadi Hmm. pertama bisa ke vape, Hmm. bisa usaha vape dari Pomade ya. Hmm. Saya jawab dulu yang itu. Awalnya tuh karena faktor tidak kesengajaan. Hmm. Saya beli liquid karena pengen dapat harga murah. Hmm. Di zaman itu tuh beli liquid tuh bisa langsung, ada beberapa brand yang jual langsung nggak melalui App Store. Wah, Distribusinya tuh dia jual langsung gitu. ya. Saya order quantity wholesale atau quantity grosir, order banyak biar dapat harga murah. Orderlah Yes. 10 botolan, saya tuh dapat harga grosir. Ternyata baru habis 2 botol, bosen tuh saya. Hmm. Bosen gitu rasanya karena beli satu rasa 10 botol. Oh. Biar ngirit tadinya. Pada saat itu tuh harga mahal banget. Baru habis 2 botol, nah sisanya saya iseng kemanain jual di Lo Facebook. Oh. Saya jual di Facebook, di grup-grup Facebook. Malah saya jual kayak di grup jual beli motor, jual beli burung. Karena pada saat itu belum ada wadahnya untuk jual beli vape. Ada sih, cuman masih satu dua lah. Nah dari situ itu nggak sampai 30 menit habis. Minum dulu. Kita minum Minum dulu. dulu. Oke. Di Facebook Ya, saya jual liquidnya tuh di Facebook. yang sisanya itu Yang sisa 8 botolnya tuh aku jual di Facebook. pertama ngejual liquidnya begitu. Kayak gitu saya posting di Facebook. Saya postingnya juga nggak yang kata saya tadi, nggak cuman di grup. Ada jual grup khusus vape gitu, tapi cuman satu dua, nggak banyak. Satu Dalam lah, waktu paling berapa dua. lama itu habis? Nggak sampai 3 jam, nggak sampai 2 jam. Saya posting, jelang 30 menit itu orang yang dari Antapani, aku tinggal kan di Kopo, yang dari Antapani, mereka rela nyamperin. Oh iya? Ya. Dan di situ mulai kepikiran, wah, balik liquid Oh nih. iya peluang ya Iya, gitu. ya. Itu sebelum rame ya? 2013-an berarti itu. Enggak, Itu itu berapa? 2015-an. 2015-an. Asalnya masih user biasa. Asalnya masih user biasa, Hmm. belian liquid gitu, beliin liquid tuh asa mandek gitu karena dulu tuh Mahal. 30 mili itu untuk liquid lokal tuh 150, 180 itu 30 mili. Itu kepake untuk berapa lama biasanya satu botol gitu? Kalau yang emang udah keseringan nge-vape gitu, terbiasa nge-vape 5 hari 4 hari juga habis. 5 hari 4 hari 5 hari habis. 4 hari. Oh begitu. Ya. Dari situ kepikiran. Dari situ kepikiran buat ini mau harus jualan. Nah, potensi besar ya gitu. Ya, potensi besar dan prospek yang bagus juga nih buat jualan liquid. Akhirnya dengan segala kekuatan modal, aku jualin lah barang yang aku punya. Ya UMKM tadi kan, Ya. usaha menengah kurang modal. Usaha menengah kurang modal, akhirnya dijualan. Aku jualin tuh kayak barang-barang pribadi gitu. Barang-barang pribadi. Aku dari dulu kan suka kayak koleksi sepatu, hoodie. Yes. Itu zamannya
Anjing, lawas Aduh, pisannya. lawan Orang pisan. 2007 itu pakai Macbeth. Keren pisan Asli. dulu pakai itu. Buk rada siga hordeng gedung sate teh gini nya anjing. Hmm. Tapi Ah. keren Ya, nangkring di dapla. Goblok lawas pisan eta. Aku tuh suka yang gitu karena ngikutin kakak. Ya, Oh. jadi kalau dari kakak, nah jual-jualin barang, hasil eh, aku pakai lah uangnya buat modal jualan liquid. Awalnya dari situ. Pertama nyetok berapa itu? Pertama nyetok tuh karena ada rasa takut ya. Maksudnya Cinta payu. ya takutnya tuh malah numpuk, nggak laku. Ya. Jadi aku nggak terlalu banyak, 10, habis 10, habis 8, aku ngambil 10. Dan itu cepat juga habisnya, nggak sampai 1 hari. Oh iya. Cepat, ya. Aku langsung wah ngambil banyak. Tapi tetap balik lagi ke kemauan kita untuk nge-share. Marketingnya Iya, ya. marketingnya diaslikan lah. Ibaratnya kalau diedankan pada saat itu tuh. Itu nggak sampai sehari habis. Nggak sampai sehari habis, Pak. Habis langsung. Nah, berjalan berapa lama itu sampai memutuskan saya bikin merek sendiri deh? Berjalan berapa lama ya? Pokoknya saya tuh mulai jualan tuh dari 2015 berarti terhitung. Dan produk ini tuh muncul di tahun sekarang. Tahun ini 2022. Jadi sebelumnya Bapak ngejualin produk orang lain gitu. Ya, saya ngejualin produk orang lain. Terus untuk si brand Rap Concept ini sendiri itu lahir juga di 2015. Ownernya tuh teman saya. Ada namanya Agi namanya. Nah, si teman saya ini dengan Rap Conceptnya ketika saya jualan liquid, dia tuh jualan aksesoris vape. Jadi vape tuh ada aksesorisnya, Pak. Perintilannya kayak backdoor tutupnya dibikin dari resin. Terus Diona non sih namanya teh buat nyedotnya. Non kayak anu hiji kawat gini kan. Oh, kalau itu coil. Coil. Ya. Sama yang gitu-gitu juga dia jual. Enggak. Kalau Agi itu Rap Konsepnya sendiri itu lebih ke aksesoris. Style-nya gitu. Ya, lebih ke aksesoris. Oh, bisa dirombak-rombak. Oke, bisa dirakit-rakit. Bisa kalau. Jadi nggak cuma motor doang yang bisa menuntut kreativitas juga dong ya. Jelas. Ini berarti dan pada saat itu jarang orang yang bikin aksesoris seperti itu. Nah, ketika itu nih ya, kan biasanya kalau usaha itu kan ada aja momen yang tidak sesuai harapan gitu ya. Ada kejadian apa coba? Pak Wali pengen denger ada kejadian apa yang aduh ini bikin drop mental atau gimana gitu. Sempat nggak ada kejadian gitu? Pasti Pak Wali di usaha itu ada momen dimana kita lagi naik, dimana ada momen juga kita lagi turun gitu. Yes, betul. Dan untuk orang yang usaha baru atau yang baru terjun ke dunia usaha pasti semua nemuin momen kayak gitu. Ya. Jangan kaget. Try and error kan ya? Ya, jangan kaget. Tapi jujur saya pribadi kaget pada saat itu. Kasian miskin. Aduh, ini gimana gitu. Aduh, ini udah diambang mau bangkrut gitu. Pada saat 2000 era cukai, non cukai ke cukai. Dulunya ini non cukai. Dulunya liquid itu non cukai. Siapapun bebas bikin, siapapun bebas jual. Berarti ini cukai dong berarti ya? Cukai. Sekarang cukai. Yang enggak cukai itu legal. Ya. Betul. Oh, jadi ketika ada masa transisi dari non cukai ke cukai itu sempat drop. Sempat karena saya tuh punya barang yang non cukai itu masih banyak. Oh, paham. Pada saat itu ngendap dong itu ya. Ya, kita udah nggak bisa jual lagi yang non cukai. Sedangkan pada saat itu kebijakannya produk yang dijual tuh harus sudah bercukai. Kayak gitu. Dan itu mungkin nggak dialami sama saya pribadi. Banyak rekan-rekan pembisnis, rekan-rekan yang memiliki vape store juga gitu pasti mengalami momen seperti itu. Iya, nggak cuma sendiri. Nggak cuma saya doang. Yang lain juga mengalami itu. Dampaknya ya, sama-sama terdampak. Harapannya ini untuk
vape sendiri untuk user vape gitu ya, dan untuk pengusaha vape gitu. Ini kan warga Pawali juga semuanya ya. Ya, Harapannya apa ini untuk Pawali ini? Ada keluhan apa buat Pawali kira-kira biar bahan pertimbangan Pawali, Pawali diberi kebijakan kayak gitu. Kira-kira ada Pawali orang teh yang nama kia ya sebagai pengusaha vape teh, pengusaha liquid teh gitu. Apa coba? yang saya pengen mah sebagai saya yang usaha di dunia vape ya, di Yes. dunia vape, saya ingin untuk orang-orang tuh lebih bijak dalam menggunakan vape. Hmm. Jadi untuk menggunakan vape sendiri itu ada batasan usia. Hmm. Jadi kita tuh Regulasinya gitu. jadi untuk toko-toko janganlah ngejual ke anak di bawah umur, jangan Oh, sampai kayak gitu. berarti ke Pawali kudu ngaluarkeun kebijakan untuk regulasi pengguna vape dan penjual teh ieu SOP-na kudu kumaha gitu ya. Bisa. Oh, benar 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 benar. Dan Pak Wali yang saya harapkan dari Pak Wali harus jadi papers, Oh, jelas ya geus. harus jadi papers. Geus ya. Nah, Wih, anjis. kayaknya Emang besok untuk orang kayak Pak Wali kayaknya besok udah bisa bikin segitiga bulat kotak itu urang mah segi 5. keren gitu. 15 anjing. Begitu, alhamdulillah. Terus pesan-pesan buat teman-teman ini yang masih bingung melakukan usaha gitu ya, buat warga Pawali, ada tips and tricks khusus nggak dari Pak El sendiri? Intinya buat orang yang baru mulai usaha atau udah jalan usahanya tetap semangat, tetap konsisten juga gitu. Itu paling penting ya, Tetap konsisten. konsisten. Karena saya juga konsisten dari 2015 sampai sekarang. Ya, konsistensi kan Konsisten. menentukan prestasi. Gitu. Pokoknya tetap semangat, jangan putus di tengah. Maksudnya putus di tengah tuh baru mulai rame tiba-tiba sepi, aduh Drop. pindah usaha lain, ternyata gagal, pindah lagi. Itu beres-beres. Jalanin dulu aja semampu mungkin. Istiqomahnya. Ya, kalau udah ketemu titiknya mah udah jongjon. Istiqomah, istri tilu kompak saya mah. Wih, Amin anjing, amin. Amin oke tuh Wali. Oke, para warga net semuanya, para warga Pawali mungkin segitu dulu ya. Ini edukasi dari pengusaha muda kita ini Bapak Amin. El. Sekali lagi yang mau memang lebih sehat gitu ya dibanding yang lain, mungkin ini vape alternatifnya ya, pods alternatifnya. Alternatif. Ini liquidnya juga ada, macam-macam variannya juga mungkin bisa direkomendasikan sama Pak El nanti ya. Betul, Pak. Tetap semangat, tetaplah jadi netizen yang maha benar, oke? Nanti semuanya aspirasi kalian bakal Pawali akomodir, oke? Ditunggu episode berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.